Shen Gonghu sempat mengira Wang Lin sudah mencapai batasnya. Namun, apa yang terjadi setelah itu benar-benar menghancurkan pemikirannya. Sejak awal, Shen Gonghu ingin memastikan apakah orang yang ia pilih untuk diandalkan, Wang Lin, benar-benar seorang ahli tersembunyi yang menyembunyikan kekuatannya. Karena itu, saat melihat musuh lamanya, ia dengan sengaja memprovokasi bahkan menantang pertarungan hidup dan mati. Namun yang tidak pernah ia bayangkan adalah reaksi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak meliriknya. Ia hanya berbalik dan berjalan perlahan masuk lebih dalam ke dalam kolam petir. Awalnya, Shen Gonghu tidak terlalu memperhatikan. Namun tak lama kemudian, ia mulai merasa terkejut. Dengan kultivasinya sendiri, ia paling jauh hanya bisa melangkah sekitar 50 langkah. Namun Wang Lin langsung berjalan hingga 100 langkah sebelum duduk bersila. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa 100 langkah itu sudah merupakan batas Wang Lin saat ini. Setelah duduk, Wang Lin mulai menyerap petir ke dalam tubuhnya, menjalankan teknik asal petir, dan memurnikan kekuatan asal yang ganas di dalamnya. Waktu berlalu perlahan, tanpa terasa. 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun itu, Wang Lin hampir tidak bergerak sama sekali. Ia seperti inti petir berbentuk manusia, terus-menerus menarik seluruh petir di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia juga terus merenungkan pemahaman yang ia dapatkan saat menyentuh tahap ketiga dan memperoleh banyak manfaat. Suatu hari, Wang Lin tiba-tiba berdiri. Tatapannya mengarah ke bagian yang lebih dalam dari kolam petir. Posisinya saat ini masih berada di wilayah luar. Pusat sebenarnya masih sangat jauh. Semakin mendekat ke pusat, semakin kuat petirnya. Dan semakin dalam dao yang terkandung di dalamnya. Setelah hening sejenak, Wang Lin melangkah maju. Tidak jauh dari sana, Shen Gonghu langsung membuka matanya. Kilatan semangat muncul di dalamnya. Ia telah menunggu momen ini selama 2 tahun penuh. Namun ketika ia melihat Wang Lin hanya berjalan 10 langkah lalu berhenti, ia langsung mengerutkan kening. Kekecewaan muncul di matanya. Dengan kekuatan senior, bagaimana mungkin berhenti di sini? Apakah ia tidak bisa melangkah lebih jauh? Wang Lin berdiri diam. Kakinya tidak bisa melangkah lagi. Meski masih di wilayah luar, roh asalnya merasakan tekanan yang tak tertahankan. Seolah jika ia melangkah 1 langkah lagi, ia akan terluka. Sedikit ketidakrelaan muncul di matanya. Waktu terus berlalu. Semakin lama Wang Lin berdiri diam, semakin besar kekecewaan Shen Gonghu. Ketaguman yang sebelumnya begitu besar mulai memudar, kembali menjadi rasional. Tidak diketahui berapa lama berlalu. Tiba-tiba, Wang Lin bergerak. Ia melangkah maju dengan santai. Saat kakinya menyentuh tanah, sebuah kilat muncul dari kolam petir, menopang langkahnya. Langkah berikutnya, petir kembali muncul. 1 langkah, 1 petir. Setiap langkah sempurna. Mata Shen Gonghu membelalak. Ini bukan kebetulan. Pada saat itu, Wang Lin tampak seperti penguasa seluruh petir. Kolam petir itu sendiri
sedang menyambutnya. Ya. Menyambutnya. Kegembiraan meledak dalam diri Shen Gonghu. Inilah yang ia tunggu selama 2 tahun. Langkah Wang Lin semakin cepat. Hanya bayangan yang tersisa. Namun setiap langkah tetap ditopang petir. Akhirnya, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya petir. Badai petir mengelilinginya. Inilah kekuatan petir yang sesungguhnya. Kemudian, ia tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, Wang Lin terbangun dari pemahaman mendalam. Pemahamannya terhadap petir kembali meningkat. Ia tahu semua ini berkaitan dengan pengalaman menyentuh tahap ketiga. Meski tidak meningkatkan kekuatan serangan, namun pemahaman ini jauh lebih berharga daripada teknik atau harta apapun. Saat sepenuhnya sadar, ia menyadari bahwa ia telah mendekati wilayah dalam. Petir di sini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin kembali duduk dan melanjutkan kultivasi. Shen Gonghu menarik pandangannya. Ia pun mendapatkan sedikit pemahaman. Saat ia hendak duduk, ekspresinya berubah. Ia menoleh keluar. Sebuah cahaya ungu melesat cepat mendekat. Di dalamnya, sebuah pedang kayu. Dan di atasnya, seorang pria. Wajah Shen Gonghu menjadi dingin. Zhang Konglie. Pria itu mencibir. Jadi itu kamu. Kultivasimu turun cukup banyak. Shen Gonghu berkata dingin. Tempat ini bukan untukmu. Pergi sekarang. Zhang Konglie mengerutkan kening, lalu melirik ke arah Wang Lin sebelum berkata perlahan. Sombong sekali. Apakah ini wilayah klanmu? Membawa junior untuk berkultivasi lalu melarang orang lain masuk? Jika dalam 3 hari kau tidak pergi, kau tidak akan bisa pergi lagi. Shen Gonghu memang sejak awal tidak menyukai klan Zhan. Jika bukan karena perbedaan kekuatan, ia sudah menyerang sejak lama. Namun sekarang, ia memiliki Wang Lin di belakangnya. Selama Wang Lin melirik sekali saja, Zhang Konglie tidak akan mampu menahan. Zhang Konglie mundur sedikit. Tatapannya tertuju pada Wang Lin. Pikirannya berputar cepat. Mengapa Shen Gonghu berani seperti ini? Lukanya jelas terlihat. Jika bukan gertakan, maka pasti ada sandaran. Apakah orang itu di dalam kolam petir? 3 hari berlalu. Shen Gonghu berdiri. Namun sebelum melangkah, ia tanpa sadar menoleh ke arah Wang Lin. Pada saat itu, Wang Lin berbicara dengan tenang. Shen Gonghu, dalam pertarungan ini, aku tidak akan membantumu. Anggap ini sebagai ujian. Jika kau gagal, aku akan mengembalikan Dao Soul milikmu. Tubuh Shen Gonghu bergetar. Niat bertarung dalam matanya langsung meledak. Ia menatap Zhang Konglie dan berkata dengan hormat, Tuan tidak perlu khawatir. Aku tidak akan kalah. Ekspresi Zhang Konglie langsung berubah. Kata Tuan di wilayah Luotian bukan sesuatu yang bisa diucapkan sembarangan, terutama di antara kultivator tahap kedua. Pikirannya berputar cepat. Lalu ia berkata, Saudara Shen Gong, jangan bertindak gegabah.